kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami dipersatukan dari tempat kami yang berbeda-beda, dipersatukan dalam pertemuan ibadah saat teduh kami pagi hari ini. Sungguh sangat berarti bagi kami ya Tuhan, semuanya karena pertolongan-Mu dan kasih-Mu pada kami, tiap-tiap orang percayamu. Engkau memimpin ya Roh Kudus hidup kami, dan Engkau yang memberi damai tenang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami. Kami bersyukur menyambut kembali kebenaran firman-Mu, meneguhkan hati kami, dan membuka pengharapan kami yang lebih besar, yang lebih luas, untuk melihat rencana-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, di hari libur hari Kamis ini, tanggal 1 Mei, May Day, ya, Hari Buruh Nasional. Kita sudah memasuki bulan Mei, saudara-saudaraku. Puji Tuhan atas kesetiaan Tuhan kepada kita semua, dan terima kasih atas kebersamaan kita, saudara-saudaraku, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih semuanya yang terus setia melayani Tuhan Yesus, melayani ya setiap pertemuan ibadah kita, dan kiranya Tuhan selalu mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi yang melimpah. Terima kasih saudaraku. Ya, puji Tuhan, kita akan kembali lagi melihat perkembangan dari pemahaman kita ya terhadap apa yang sudah kita bicarakan 2 kali berturut-turut tentang bagaimana kita mendukung para pengajar firman Tuhan yang membangun iman kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, masih mengawali dari Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, Galatia pasal 6, pasal yang terakhir, yang masih akan terus menjadi dasar dari pemberitaan kita pada pagi hari ini. Dari Galatia pasalnya yang ke-6, ya, kita sudah sampai pada ayatnya yang ke-6. Ya, saya akan membaca sekali lagi saudara-saudaraku. Ayat 6, kita akan membaca dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 dulu ya. Ya, oke, baik. Saya baca untuk kita semuanya saudaraku. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang-orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, tentang hukum tabur tuai nanti tersendiri akan kita bahas ya beberapa hari ke depan. Kita masih ya akan bersama-sama melihat firman Tuhan ini berkaitan dengan pengajaran menerima
pengajaran dalam firman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan tentang bagaimana nyata guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan rasul-rasul palsu itu mengadakan berbagai macam mujizat-mujizat untuk apa? Untuk menipu para pendengarnya. Ya, mereka ingin meneguhkan pengajaran mereka dengan berbagai macam mujizat palsu. Dan suatu saat semuanya itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar di hadapan Tuhan Yesus. Karena itu adalah merupakan trik, penipuan, pemalsuan yang dilakukan oleh berbagai macam orang-orang yang menamakan dirinya sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya diri mereka sendirilah yang mengangkat diri mereka, dan bukan karena disahkan atau dilegitimasi, dikualifikasi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itulah maka kita lihat tadi Paulus katakan bahwa kita harus menyokong, mendukung para pengajar firman yang nyata-nyata mereka betul-betul memberikan diri mereka sungguh-sungguh untuk menyampaikan firman Tuhan yang membangun iman jemaat, membuka rahasia-rahasia pengertian yang sungguh-sungguh itu menguatkan hati setiap pendengar, bukannya mengkelirukan atau bahkan menyesatkan para pendengar itu, tapi pengajar-pengajar yang benar itu adalah mengajarkan kebenaran tentang Injil kasih karunia Allah yang memberikan pengertian bagaimana memperoleh keselamatan hidup yang kekal, dan sungguh-sungguh itulah yang diperlukan oleh setiap orang yang mendengar, dan sungguh-sungguh itu adalah merupakan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Dan sungguh-sungguh apa yang disampaikan itu adalah merupakan sumber sukacita dan damai sejahtera bagi setiap pendengarnya. Untuk para pengajar yang demikian itu, Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan Paulus tadi, kita harus menyokong mereka, harus mendukung mereka, mensupport mereka. Karena apa? Sebab merekalah alat di tangan Tuhan yang membuka rahasia kebenaran firman yang dapat meneguhkan hati setiap para pendengar supaya memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus benar-benar mendapatkan keaslian daripada proses perjalanan kehidupan kita, persekutuan kita memenuhi seluruh kehendak Tuhan. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di sini kita akan melihat kembali bagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara pengajaran yang benar-benar berasal dari Tuhan, dan bagaimana kita tahu bahwa pengajaran yang disampaikan itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itulah saudara-saudaraku, itulah merupakan tanggung jawab setiap pribadi orang yang mengatakan pengikut Yesus, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Itu adalah tanggung jawab setiap pribadi untuk memastikan bahwa dia memperoleh pengajaran yang benar supaya bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan supaya dapat hidup dalam kasih-Nya yang sempurna, dan bisa mengasihi orang lain dengan kasih Kristus, dan bisa menolong orang lain untuk lebih mengenal lagi hal yang menyenangkan hati Tuhan dan yang sungguh-sungguh sesuai dengan
rencana Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab kita tahu bahwa suatu saat nanti, saudaraku, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus, penghakiman yang akan datang. Meskipun bukan untuk menentukan lagi keselamatan kita, sebab kita sudah pasti diselamatkan masuk sorga sejak kita percaya Yesus telah mati dan dikuburkan dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus menghadap kursi pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Saudara-saudaraku, untuk apa? Supaya kita memperoleh upah atau mahkota kebenaran yang Paulus katakan akan dikaruniakan oleh Yesus Kristus, hakim yang adil bagi semua orang yang percaya, bukan bagi semua manusia di dunia ini. Tidak ditujukan Tuhan memberikan mahkota atau upah yang besar bagi semua orang yang berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ini berbicara tentang tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, orang-orang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang telah dibaptiskan ke dalam kematian Kristus, dan yang telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudaraku, mari kita akan lihat bagaimana kebenaran kabar baik Injil kasih karunia, Injil keselamatan ini sungguh-sungguh diteguhkan dengan berbagai macam mujizat dari Tuhan ketika Rasul Paulus mengawali pemberitaan tentang kasih karunia ini, bahwa peneguhan terhadap kabar baik ini bukanlah peneguhan yang palsu, tapi yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, yang dikaruniakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, rasul khusus dari yang dipilih oleh Tuhan Yesus sesudah Yesus Kristus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sebelumnya Tuhan Yesus sudah mempunyai 12 murid, 12 rasul, secara khusus untuk melayani bangsa Israel, bangsa yang bersunat, bangsa pilihan, saudaraku. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, Yesus kembali memilih satu orang rasul lagi untuk membawa berita kabar baik kepada bangsa-bangsa lain atau kepada semua bangsa, untuk menyampaikan tentang kabar baik, berita kasih karunia, yaitu mengenai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, darahnya yang tercurah, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya menjadi dasar iman bagi setiap orang yang percaya untuk pasti memperoleh hidup yang kekal. Nah, mari saudaraku, kita akan lihat dari 1 Korintus pasal 1. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini, saudaraku, dari 1 Korintus pasal 1. Saya akan membaca. Sebelum 1 Korintus pasal 1, kita lihat terlebih dahulu Roma pasal 11. Kita mulai dari Roma pasal 11, saudara-saudaraku, untuk kita dapat melihat bahwa kesaksian daripada Rasul Paulus bahwa dia sungguh-sungguh adalah rasul untuk bangsa lain, dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi rasul bagi kita bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita baca di Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Saya membaca untuk kita boleh melihat Alkitab kita, firman Tuhan dari ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nyata sungguh benar bahwa Allah membagi
dua kelompok bangsa di dunia ini. Kelompok yang pertama adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu kita. Kita bukan bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa Yahudi, siapa bangsa Yahudi? Bangsa Yahudi adalah bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dengan 12 suku. Saudara dan saya mempunyai suku yang berbeda dengan 12 suku bangsa Israel. Maka kita disebut adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, saya teruskan membaca ayat 13-nya. Sekali lagi, aku berkata kepada kamu, kata Rasul Paulus, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku, ya, bukan kami, aku, ini secara personal, ya, dikatakan justru karena aku, Paulus, adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Amin. Jadi itu pernyataan dari Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menyampaikan, meneruskan kepada jemaat Roma dan juga kepada kita saat ini. Karena kita juga nyatanya adalah bagian dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, jadi Paulus katakan tadi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Amin. Bapak Ibu Saudara, meskipun Paulus ini adalah seorang Yahudi, keturunan daripada suku Benjamin, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah memilih dia. Ya, Allah telah memilih khusus Rasul Paulus ini untuk membawa berita yang khusus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah Yesus Kristus yang telah bangkit dan sudah naik ke surga, ya, memilih kembali satu orang rasul lagi, ya, rasul untuk khusus, rasul khusus membawa berita yang khusus kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Dan kita harus mendengarkan dia, amin. Sama seperti bangsa Israel harus mendengarkan Musa, karena Musa lah yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan kabar khusus kepada mereka sebagai bangsa pilihan, saudara-saudaraku. Dan melalui Musa lah Allah mengaruniakan hukum Taurat, ya, sebagai perintah-perintahnya untuk dituruti oleh bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah, ya, berapa kali, ya mungkin sudah ratusan kali, saudaraku, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana Rasul Paulus, rasul bangsa lain, menegaskan, ya, bahwa kita bangsa-bangsa lain tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Amin. Jadi saudaraku, hal yang berbeda yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, berkat yang khusus, yang spesial, yang dihadirkan melalui kasih karunia Allah oleh sebab pengorbanannya di atas kayu salib, oleh sebab kematiannya di atas kayu salib telah menebus dan mengampuni segala dosa kita, segala kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu sangat memberikan kepada kita, ya Bapak Ibu Saudara, berkat yang sangat besar dan sukacita yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, mari kita lihat, ya, di 1 Korintus pasal 1 tadi, sebagaimana saya katakan tadi, ya, kita akan melihat bagaimana rasul kita, ya, Rasul Paulus ini membawa pengajaran-pengajaran yang membangkitkan semangat kita. Amin. Yang membangkitkan roh dan jiwa kita dan juga tubuh kita, ya, untuk bisa melakukan hal-hal yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya, saudaraku. Maka kita harus mendukung juga semua orang percaya atau para pengkhotbah, para pelayan firman yang bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, membangun iman kita semua agar kita bisa memahami rencana Allah yang begitu indah dalam kehidupan kita saat ini maupun untuk masa yang akan datang.
Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara 1 Korintus pasal 1. Kita akan bersama-sama melihat ini ya dari yang ayatnya yang pertama dulu. Saya akan membaca ya 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jelas sekali di sini dihubungkan dengan tepat bahwa pemanggilan khusus Rasul Paulus menjadi rasul bagi kita bangsa-bangsa lain itu dari posisi Yesus Kristus yang sudah berada di atas. Bukan ketika Yesus ada di bumi memilih Paulus menjadi rasul bagi bangsa lain. Sebab Yesus mempunyai rasul-rasul, 12 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika Yesus di bumi ini, dia memilih 12 rasul untuk mengajarkan ya hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Allah mengenai kerajaan sorga sudah dekat. Sayangnya bangsa Israel menolak pemberitaan tentang kerajaan sorga yang dibawa baik oleh Yohanes Pembaptis, baik oleh Yesus Kristus sendiri ketika di bumi, dan juga baik oleh 12 muridnya, bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa yang bersunat itu, bangsa pilihan itu, menolaknya, menolak kehendak Allah. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya kasih Allah, kasih karunia-Nya, melalui kasih karunia Allah, anugerahnya yang besar. Sesudah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, Yesus memanggil satu orang rasul lagi, namanya Rasul Paulus. Dan dari posisi Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, sebab tidak pernah Paulus bertemu dengan Yesus Kristus ketika Yesus ada di bumi ini, hidup sebagai manusia, firman yang menjelma menjadi daging. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus secara daging. Tapi Paulus bertemu dengan Yesus Kristus ya ketika Yesus Kristus sudah dipermuliakan, Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit, naik ke surga, dipermuliakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat. Ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi di sini ada satu ucapan syukur, ya, alasan untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudaraku adalah karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya dalam Kristus Yesus kepada orang-orang Korintus ini sebagai orang-orang yang sebelumnya adalah para penyembah berhala. Mereka adalah para pemuja patung-patung. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam berbagai macam kejahatan dan dalam hawa nafsu daging. Tetapi saudaraku, itulah kuasa Injil Kristus. Itulah kuasa Roh Kudus dapat menarik dan mengeluarkan mereka dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Itulah sebabnya saudaraku di ayat 2, ya, kita lihat di ayat 2 itu dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Amin. Bukan orang-orang berdosa, tapi menjadi orang-orang kudus. Tidak lagi menjadi orang berdosa. Sebab itu adalah bagian dari masa lalu mereka sebagai orang berdosa. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, sesudah percaya kepada Injil kasih karunia Allah, status mereka, posisi mereka menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus
menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya jemaat Korintus yang disebut menjadi orang-orang kudus, saudara dan saya juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita kudus bukan karena perbuatan-perbuatan dan usaha dan kehebatan diri kita sendiri, tapi kita kudus adalah karena kita menerima kekudusan Kristus melalui darahnya yang tercurah, yang telah menyucikan kita dari segala dosa. Maka posisi kita juga saat ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita melihat sekarang ini, ya, banyak pengkhotbah, pengajar yang mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tetap adalah orang berdosa, meskipun kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ingatlah bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Kenapa kita orang-orang kudusnya Tuhan? Karena kita sudah menerima darah Kristus yang kudus. Karena darah Yesus telah menyucikan kita, telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara dan saya menerima kuasa yang menyucikan kita dari segala dosa dan dari kuasa maut. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang yang mendengarkan pemberitaannya. Itulah pengajaran yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah dan yang harus diteruskan sampai hari ini, sampai saatnya Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semuanya. Berita kebenaran ini, inilah yang harus kita teruskan kepada semua orang. Sebab disitulah kemuliaan Allah, disitulah peninggian terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, ketika kita memberitakan tentang berita kebenaran pengorbanannya di atas kayu salib, sebagai bukti kasih Allah yang paling sempurna, yang pernah dikaruniakan kepada umat manusia. Di dalam sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada peristiwa apapun di dunia ini yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi melebihi daripada peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita dapat mengenali pemberitaan yang benar, pengajaran yang benar, jikalau pemberitaan itu selalu didasarkan pada keyakinan akan penebusan, pengampunan segala dosa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah puncak, itulah titik kulminasi daripada pemberitaan yang benar Bapak Ibu Saudaraku. Karena disitulah kuasa Allah menyucikan hidup semua orang, mengubah semua orang yang berdosa menjadi kudus di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi di ayat 4. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 4 ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Paulus menulis surat 1 Korintus ini oleh karena begitu banyak problem, begitu banyak masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini. Di tengah-tengah jemaat Korintus ini terjadi berbagai macam hal yang tidak selaras perbuatan-perbuatan mereka di antara sesama saudara seiman dan mengakibatkan batu sandungan bagi orang lain, ya, bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perbuatan-perbuatan daripada jemaat Korintus ini tidak pantas untuk ditiru Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun ketika melihat masalah-masalah, ketika kita melihat saudara-saudara kita menyimpang, ya, dari kehendak Allah, saudaraku, pertama-tama kita harus tetap mengatakan kita mengucap syukur kepada Allah karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Karena kita harus mengawali
ya penyembahan kita. Kita harus mengawali rasa syukur kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi berbagai persoalan apapun dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku. Pertama-tama kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur di dalam segala hal kepada Allah. Karena itu adalah merupakan bukti bahwa keyakinan kita, saudaraku, terhadap semua hal ya adalah didasarkan pada anugerah Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Yang telah menyelamatkan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun kita tidak tahu bagaimana rahasia Tuhan untuk menolong kita menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan kita, tapi iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan atas kehendaknya kepada kita adalah selalu indah, selalu baik. Saudaraku, itu adalah merupakan manifestasi, bukti daripada keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa tidak ada yang lain yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah terbukti menyerahkan nyawanya, memberikan dirinya, mati di atas kayu salib, berkorban, menggantikan kita, yang seharusnya kita yang menerima hukuman di atas kayu salib itu, tetapi oleh karena kasih Allah yang sempurna, Yesus Kristus rela menggantikan kita menerima hukuman itu. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun manusia di dunia ini, tetapi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dialah pemenangnya. Amin. Yesus Kristuslah yang melakukan hal yang terbaik untuk memandu masa depan kita yang indah di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang kelima, 1 Korintus pasal 1 itu dikatakan, sebab di dalam Dia, amin, bukan di luar Yesus, tapi di dalam Yesus, saudaraku, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari mana kita tahu sesuatu itu benar menurut kehendak Allah? Dari firman-Nya, dari perkataan-perkataannya. Amin. Saudara-saudaraku, sehingga haruslah selaras apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang dikhotbahkan oleh para pemberita firman, harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu mutlak. Saudaraku, kekeliruan dari banyak orang adalah mereka di zaman modern sekarang ini lebih senang mendengarkan dongeng-dongeng. Ya, mendengarkan cerita-cerita tahyul, Bapak Ibu Saudaraku. Pemberitaan-pemberitaan palsu. Ya, sesuatu yang tidak masuk di dalam kerangka pikir Tuhan dalam hubungan dengan kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jauhkan itu dari pendengaran saudara. Singkirkan itu dari kehidupan saudara. Karena itu adalah merupakan racun yang bisa mematikan ya semangat saudara untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah menjadi kaya raya. Kenapa menjadi kaya raya, Bapak Ibu Saudaraku? Sebab Yesus Kristus telah menebus hidup kita dari kesia-siaan, dari segala dosa, dari segala ketakutan, dan dari segala kekhawatiran dunia ini. Di dalam darahnya kita dapat mengetahui bagaimana kasih Allah telah meneguhkan hati kita, keyakinan kita, dan iman kita. Bahwa kita tidak akan pernah sia-sia lagi. Hidup kita tidak akan pernah dibuang. Dan kita tidak akan pernah terhilang lagi. Sebab kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan itu adalah merupakan jaminan, garansi bagi masa depan kita yang cemerlang di hadapan Allah. Oleh karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang memandu hidup kita menjadi selaras dengan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah pentingnya kita, ya saudaraku, memahami dengan baik bahwa perkataan-perkataan dan pengetahuan akan kebenaran itu harus terus disampaikan, harus terus diberitakan dan dikabarkan kepada semua orang tanpa henti, Bapak Ibu Saudara. Karena dunia yang terhilang ini, dunia yang gelap, yang telah berusaha untuk memenuhi kehendak-Nya sendiri, membutuhkan terang daripada Kristus. Amin.
saudaraku, ini bukan hasil usaha kita. Ini bukan hasil pekerjaan kita. Ini bukan hasil pemikiran kita. Dan ini juga bukan hasil dari kemampuan teknologi. Ini bukan kemampuan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Saudaraku, itu tidak selaras dengan kebenaran yang dihasilkan oleh pekerjaan Kristus di atas kayu salib melalui firman kebenarannya. Itulah yang sanggup bertahan untuk selama-lamanya. Karena dunia ini akan berjalan dengan mengikuti kehendaknya sendiri dan cenderung kepada kejatuhan dan kegelapan. Tetapi di dalam kasih Kristus Yesus, kita akan terus dibawa kepada setiap terang dan cahaya kemuliaan Yesus Kristus untuk masa depan kita yang penuh berkat dan yang akan mengalami damai sejahtera Tuhan dan kebahagiaan bersama-sama dengan Yesus yang telah bangkit dan yang telah dipermuliakan untuk selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan di ayatnya yang ke-6, ya, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa kesaksian kita yang benar adalah tentang Yesus Kristus, tentang salibnya. Bukan kesaksian-kesaksian tentang kehebatan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, pencapaian-pencapaian kita sendiri. Ya, saudaraku, bukan itu yang mau kita sampaikan kepada orang lain ketika kita ingin memberitakan kebenaran Kristus. Yang harus kita beritakan adalah kesaksian tentang apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib sebagai puncak daripada terang, ya, perbuatan Allah yang paling ajaib. Itulah yang kita